Bagaimana kalau salah satu di antara kalian itu ada yang mengalah untuk tidur duluan? Jadi gini, kalau salah satu udah ada yang merem kan, jadi otomatis dia tidak tahu yang lainnya lagi. Apakah lampu ini masih nyala atau sudah mati. Jadi Pak Bagas atau Burhani ini bisa tidur dengan nyenyak. Gimana? Ya kami udah pernah coba sih mas, tapi nggak pernah berhasil. Oke, kalau misalnya ini untuk sementara waktu aja, Pak Bagas dan Burhani ini untuk sementara pisah kamar, gimana? Ya saya nggak bisa tidur di kamar lain. Iya saya juga, nggak bisa. Nih ya, Mas Alif. Menurut Michael J. Bruce, dia itu adalah pakar psikolog klinis. Dia mengatakan kalau ada pasangan salah satu yang menolak ide tidur terpisah, itu bisa terjadi keretakan dalam hubungan mereka. Dan kalau ada salah satu pihak yang merasa terabaikan, maka dia bisa mencari perhatian dari pihak lain. Itu lebih bahaya, bisa terjadi perselingkuhan. Betul. Tapi kalau semuanya sudah tahu tujuan dari solusi ini, harusnya nggak ada lagi dong pihak-pihak yang merasa diabaikan. Karena kan memang tujuannya untuk kebaikan bersama. Ya ini kembali ke prinsip sih mas, Mbak. Mau sampai kapan kita bisa tidur? Mendingan pisah beneran aja. Astagfirullah. Mbak Natasha, aku duluan ya. Iya, saya ketemu di depan nanti. Mas Alif, Ya, sepertinya saya menang mudah kali ini. Mbak, ini bukan persoalan menang atau kalah. Sebagai seorang pengacara handal, harusnya Mbak Natasha bisa lihat dong. Mereka tuh masih saling sayang, Mbak. Lagi pula pernikahan mereka itu baru seumur jagung. Untuk membina sebuah rumah tangga itu perlu waktu, perlu proses untuk adaptasi. Jadi tolong, kasih mereka waktu, kasih mereka kesempatan. Memangnya Mas Alif udah menikah ya? Saya memang belum menikah. Tapi syarat sebagai mediator nggak perlu. Iya, Mas Alif. Gini, banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong mau menikah. Memang. Tapi yang sudah menikah juga banyak sekali yang berbondong-bondong ingin lari dari pernikahan mereka. Gitu, Mas. Ini sih. Astagfirullahaladzim. Memang ini juga udah nikah? Kayaknya belum. Ini sampai kapan ya kita akan mediasi terus? Kayaknya sudah cukup deh, Mas Alif. Ini klien saya karena kurang tidur, kesehatannya terganggu loh. Sampai Mbak Rani ini ketiduran di tempat kerja. Iya Mas Alif, saya sampai diomelin bos kantor loh. Iya saya juga diomelin sama bos saya karena saya sering nguap di kantor. Ya udah kalau gitu ngapain lama-lama? Kamu setuju kan? Enggak, aku nggak setuju karena aku masih sayang sama kamu. Sudah. Bu Rani, Pak Bagas, sabar, tenang. Semuanya harus dilakukan dengan pikiran yang jernih. Saya yakin banget kok ini pasti akan ada solusinya. Jadi kalau misalnya Pak Bagas dan Bu Rani ini mau saling mengalah, saling berkorban, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kalian berdua. Mas Alif, memangnya Mas Alif nggak bisa melihat ya kalau pernikahan mereka ini tuh sudah tidak sehat. Jadi buat apa gitu dilama-lamain? Ini bukan dilama-lamain, Mas. Ini keputusan yang sangat penting, keputusan seumur hidup. Dan saya ingin kedua belah pihak ini mempertimbangkan keputusannya dengan matang, dengan baik. Jangan sampai di kemudian hari mereka berdua menyesal. Dan saya sebagai mediator, saya harus bisa membuka mata mereka dengan penilaian objektif. Mas Alif, ini kan mumpung mereka berdua ini belum punya anak. Kenapa harus dicegah-cegah? Nanti kalau udah punya anak gimana? Masa adaptasi terus? Harus dipertimbangkan loh. Ketika mereka udah punya anak malah akan jadi lebih susah dan kasihan anaknya.
Bagas. Kenapa Pak Bagas nggak suka gelap ya? Tolong! Nyalain dong! Pak! Mas! Sorry Pak Bagas, sorry. Saya salah pencet tadi. Maaf, maaf. Iya Mas. Pak Bagas, Pak. Pak Bagas, maaf Pak Bagas. Iya Mas. Kalau boleh saya tahu, tapi ini maaf ya Pak ya. Sebenarnya Bapak ada masalah apa dengan gelap? Gini Pak Bagas, setiap permasalahan itu untuk bisa diselesaikan, kita harus cari tahu dulu apa akar permasalahannya. Gini Mas, sebenarnya tuh saya pengen cerita juga sama Mas Alif. Dan istri saya juga nggak tahu masalah ini Mas. Jadi, Mas Alif jangan ketawa ya kalau saya cerita ini ya. Oh enggak dong, maksud saya ketawa Pak Bagas. Kan saya mau nolong. Gini Mas, saya itu nyctophobia. Nyctophobia itu Mas. Fobia gelap. Ya, saya tahu. Penderitanya akan mengalami ketakutan yang berlebihan, cemas, bahkan di beberapa orang bisa depresi ketika malam tiba atau saat gelap. Itu dia Mas. Saya udah ngerasain itu dari saya umur 6 tahun. Setiap saya ada di situasi gelap, di ruangan gelap, saya bisa panik, saya bisa tiba-tiba sesak napas. Dan itu dari dulu Mas, dan nggak ada orang yang tahu. Karena saya malu Mas. Tapi Pak Bagas pernah coba konsultasi atau coba berobat ke dokter gitu? Udah Mas. Pas saya umur 12 tahun, saya udah coba obatin kemana-mana dan gak ada hasilnya Mas. Makanya saya capek, saya males. Ya, memang masalah psikologi itu ada beberapa metode terapisnya. Pak Bagas mungkin harus coba beberapa metode yang lain untuk bisa sembuh. Tapi saya yakin kok, Pak Bagas pasti bisa sembuh. Ya, tapi kan dulu udah pernah Mas. Saya udah pernah coba. Ya, ini Pak Bagas. Ini maaf, saya bukannya coba menggurui Pak Bagas, bukan. Tapi setahu saya, memang kalau masalah fobia, masalah psikologi seperti itu proses penyembuhan itu nggak ada yang instan. Semua butuh proses. Ada ikhtiar, ada disiplin, dan yang paling penting juga doa. Saya yakin kok ini bisa untuk membantu hubungan Pak Bagas dan Bu Rani bisa lebih baik lagi. Dan satu hal lagi Pak Bagas. Pak Bagas untuk bisa lebih jujur sama istri Bapak soal masalah ini. Ya, tapi Pak, istri saya. Pak Bagas, begini Pak Bagas. Salah satu fondasi terkuat dalam membangun sebuah rumah tangga itu apa? Kejujuran. Kalau Pak Bagas bisa terus terang, bisa jujur sama Bu Rani soal masalah ini, saya yakin kok Bu Rani pasti bisa nerima. Dan dia nggak akan ninggalin Pak Bagas, nggak akan minta untuk bercerai. Gimana Pak Bagas? Semangat, saya yakin bisa. Saya tadi udah ke WC ya. Ya. Maaf ya Pak, saya angkat dulu. Ya, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Iya Be? Oh, yaudah. Yaudah ntar Alif kesini makan delivery deh. Makanya mau apa? Ayam bakar. Ya udah ntar Alif cariin. Iya Be. Ya tunggu bentar ya Be ya. Si Babe. Kasihan juga kamu ya, masih sendirian. Emangnya dia udah berapa lama menduda Liv? Udah cukup lama sih Pak, dari saya SD. Maaf, memangnya kamu nggak pernah punya pikiran untuk cariin ayah kamu untuk pasangan?